Oke, selamat datang kembali di channel gua TTR TV. Nah, kali ini kita akan bahas oli gardan sepeda motor Matic Honda. Nah, ini kadang teman-teman khususnya pemula ada yang masih belum paham mungkin. Nah, ini kita akan belajar sama-sama. Nah, ini pada gardan ini di sini ada selang hawa. Guys, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di-subscribe dan ditekan tanda loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari TTR TV. Yuk disimak sampai habis. Nah, selang hawa ini jangan sampai terbuka lubangnya mengarah ke atas, karena ini fungsinya sebetulnya hanya hawa atau pernapasan dari gardan ketika terjadi putaran. Jadi ini tidak boleh terlepas dari sini dan dia mengarah ke atas sehingga menyebabkan air masuk. Nah, itu dapat merusak oli si gardannya sendiri yang akhirnya akan merusak si rasio-rasio yang ada di dalam. Nah, lalu periode penggantiannya untuk oli gardan ini kita dapat ganti di sekitar 8.000 km atau kurang lebih sekitar 8.000-an, atau ada juga beberapa informasi yang saya dapat bisa juga sampai 12.000 atau sekitar sekali setahun. Nah, cuman bagi teman-teman mungkin yang motornya atau sepeda motornya dengan performanya tetap terjaga, nah itu tinggal pilih aja mau 8.000 km, 12.000 atau bahkan lebih sedikit nggak apa-apa. Yang penting si selang ini jangan sampai kemasukan air, karena ketika si selang ini kemasukan air dia akan merusak oli yang ada di dalam sehingga olinya tidak berfungsi sebagai pelumas lagi. Jadi mau per 8.000 atau di bawah 8.000 silakan aja ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita akan sekaligus praktekin cara penggantiannya. Oke. Nah, untuk penggantiannya kita tinggal buka baut 12 yang di sini sama yang ini. Nah, ini untuk membuang, sedangkan ini untuk nanti kita melakukan pengisian. Oke, langsung aja nih kita akan buka. Nah, perlu juga ya teman-teman untuk mengencangkan baut yang ini nanti kekerasannya atau kekencangannya harap dijaga, jangan terlalu kencang karena dia bisa akan menyebabkan dol. Nah, ini kita dapat lihat tuh olinya putih. Nah, ini kemungkinan nih sebelumnya kemasukan air nih teman-teman. Nah, ketika selang hawa tersebut kemasukan air, maka olinya akan rusak dan berwarna seperti ini biasanya. Nah, ini kita bisa lihat olinya sudah rusak. Biasanya tuh kalau dia selangnya tidak kemasukan air, olinya tidak akan rusak seperti ini atau tidak akan kotor seperti ini. Biasanya warnanya pun nggak akan hitam seperti oli mesin karena di dalam ini tidak ada proses pembakaran. Fungsinya hanya melumasi gir-gir atau rasio yang ada di dalam. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk si selang ini jangan sampai terlepas dan kemasukan air, karena itu sangat fatal untuk si olinya tersebut yang dapat kita saksikan seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Oke, jangan sampai kejadian ya. Nah, ini untuk meneteskan airnya dapat kita diamkan beberapa saat. Nggak perlu juga disemprot pakai kompresor karena angin kompresor tersebut mengandung air. Oke, kita cukup tiriskan seperti ini. Oke, sambil menunggu tiris kita diamkan dulu. Nah, ini cukup kita diamkan aja seperti ini sampai olinya menetes. Tidak perlu disemprot pakai kompresor karena angin kompresor itu dia juga mengandung air. Kecuali dipasangin filter mungkin kualitas anginnya akan lebih baik. Oke, jadi ini kita diamkan aja sampai olinya habis menetes. Oke. Selanjutnya kita akan ganti olinya setelah olinya sudah menetes, tidak ada lagi tetesan. Nah, ini kita singkirkan dulu oli bekasnya. Nah, lalu kita tutup untuk baut pembuangannya.
Nah, ini kita dalam mengencangkan harus berhati-hati, jangan terlalu kencang. Oke, selanjutnya kita akan ganti dengan oli yang baru. Nah, ini untuk oli pakai merek apa aja sih, nggak apa-apa, yang penting original, jangan KW. Oke, langsung aja kita isi dengan cara dimiringkan seperti ini. Kok tumpah sih olinya? Kok tumpah banyak? Oke, setelah kita isi, kita tinggal tutup. Nah, ini sama ya teman-teman, untuk pengencangannya harus hati-hati, jangan terlalu kencang ini karena rawan dol. Oke, demikian cara penggantian oli gardan pada sepeda motor Matic Honda, sekaligus juga tadi kita jelaskan fungsi dari selang ini supaya si oli gardannya tidak rusak. Nah, semoga bermanfaat tutorial atau informasi dari gua. Jangan lupa di komen dan di subscribe, dan jika ada pertanyaan silahkan ditulis pada kolom komentar. Oke, terakhir jangan lupa di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya. Sekian dan terima kasih. Bukan mau lihat. Bukan mau lihat. Jangan lupa di subscribe. Terus tengoknya tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.